guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nurafika dari kelas L5, NPM saya 10120431. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep perencanaan tenaga kerja dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Baik, di sini saya akan rangkum dalam gambarnya, tapi saya akan jelaskan per detail dan yang saya tahu. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf ya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Oke, di sini konsep perencanaan tenaga kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama ada latar belakang tentang perencanaan tenaga kerja, dan kedua ada hakikat dan makna, dan ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan tenaga tersebut. Dan selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan prinsip dari perencanaan tenaga kerja. Berikut saya akan jelaskan masing-masingnya. Yang pertama adalah latar belakang perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja itu sendiri adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan atau penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu sebagian sumber daya manusia dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan menurut Rahmawati tahun 2008. Di sini juga perencanaan SDM merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena SDM organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan berkembang, mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement, harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan SDM melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. Selanjutnya adalah hakikat dan makna. Hakikat sendiri adalah sebuah penjamin tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Dan perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan SDM secara kualitas dan kuantitas. Dan makna PDSM tersebut menurut R. Wayne Mondi tahun 2008 merumuskan perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah faktor-faktor PDSM. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri, antara lain yang pertama ada rencana strategik atau RENSTA. RENSTA tersebut merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya dengan tujuan jangka waktu tertentu atau jangka panjang atau pendek yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau kooperasi untuk mencapai dan kebutuhan SDM tersebut. Dan kedua ada kebijakan baru perusahaan atau organisasi yang lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi. Dan ketiga ada pendanaan. Pendanaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan SDM dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran makna dapat dibuat skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. Dan keempat rencana produksi, selanjutnya produksi baru, dan keenam struktur organisasi dan tata kelola struktur organisasi. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah faktor yang ada di luar lingkungan organisasi, antara lain pertama, kebijakan pemerintah, kedua, sosial budaya, ketiga, geografis, keempat, teknologi, kelima, kebijakan luar negeri, keenam, lembaga pendidikan atau diklat, ketujuh, pesaing atau kompetitor, dan kedelapan, demokratik dinamika penduduk.
Selanjutnya ada tujuan perencanaan SDM. Secara umum, perencanaan SDM bertujuan mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Secara detail, tujuan PSDM itu adalah: yang pertama, terprediksinya permintaan masa depan perusahaan; kedua, terprediksinya jenis pekerjaan; dan ketiga, diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja; dan keempat, terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia; dan kelima, diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Fungsi PDSM adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan SDM memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut diantaranya: yang pertama, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM. Kedua, sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen. Ketiga, sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas. Dan keempat, sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan. Prinsip perencanaan SDM harus dimulai dari pendayagunaan secara efektif dan efisien. SDM yang sudah dimiliki dan hanya akan menambah atau merekrut SDM dari luar apabila ternyata terdapat kekurangan SDM untuk melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi atau perusahaan. Di antara lainnya, prinsip yang pertama ada sistematis dan logis, yang artinya mengikuti langkah dan tata aturan yang lazim dipakai. Dan kedua, komprehensif, atau harus mencakup berbagai hal yang berkaitan agar cakupannya luas dan menyeluruh. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Dan ketiga adalah futuristik, adalah untuk mengantisipasi masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi dibuat berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis data dan informasi yang tepat. Dan keempat ada dinamis, atau perencanaan SDM harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dalam penyesuaian dengan perubahan dan tuntutan perusahaan. Dan yang terakhir ada efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip ekonomi dan perencanaan SDM harus efektif dan efisien, harus dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara profesional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ketikan. Mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.